Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih di channel Sahabat Nusaibah, kawan-kawan, teman-temanku semuanya. Sebelum kita belajar di materi selanjutnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Kemudian bisa di like videonya, semoga bermanfaat, dan bagikan ke teman-teman karena ini materi insya Allah lengkap. Oke teman-teman, sebelum kita belajar lebih jauh, sebelum kita mulai, kita bisa mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kali ini adalah tentang sumber hukum Islam. Kita akan belajar mengenai apa itu sumber hukum Islam, kemudian bagaimana pembagian terkait dengan sumber hukum Islam. Oke teman-teman, kita lihat dulu bagian-bagian atau beberapa macam tentang sumber hukum Islam. Oke, yang pertama adalah Al-Quran. Kita semuanya pasti sudah tahu Al-Quran itu yang bagaimana, yang seperti apa. Pasti semuanya tahu bahwa Al-Quran untuk teman-teman pasti semuanya juga punya, dan semoga selalu istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis atau al-hadis. Nanti untuk penjelasan lebih lengkap akan kita bahas secara rinci. Kemudian yang ketiga, sumber hukum Islam adalah ijtihad. Kemudian yang keempat ada pembagian hukum. Kemudian penerapan taklifi. Oke teman-teman, selanjutnya sumber hukum Islam itu seperti apa? Mulai dari pengertian, sumber hukum Islam yaitu segala sesuatu yang dijadikan dasar aturan atau pedoman ketika seorang muslim melakukan aktivitasnya. Jadi ketika kita sebagai orang muslim, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berlandaskan atau mengacu dengan hukum-hukum sesuai agama kita, yaitu agama Islam, yang sesuai tanpa melencong atau tanpa menyimpang dari hukum-hukum yang kita dapatkan sesuai dengan agama kita, yaitu agama Islam. Segala sesuatu berarti apapun yang kita lakukan, pagi, siang, sore, malam, itu semua ada pada landasan hukum agama kita yang nantinya menjadi pedoman kita. Kemudian sumber hukum Islam merupakan sesuatu yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan. Jumhur itu kebanyakan ulama, ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau Al-Hadis, ada ijma', dan kemudian yang terakhir ada qiyas. Jadi yang secara lazim, secara umum yang mungkin teman-teman pernah mendengar, pembagiannya yang lazim adalah 4, Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Oke teman-teman, Allah berfirman, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan atau pemimpin. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau kembali kepada Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya,
Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Itu adalah firman Allah mengenai sumber hukum Islam. Sebagai contoh, kita diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu. Kemudian selanjutnya teman-teman, sumber hukum Islam termasuk mulai dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Gambaran seperti Al-Quran teman-teman pasti sudah tahu. Kemudian Al-Hadis, karena hadis itu banyak sekali kitab induknya, nanti kita bahas secara lengkap. Yang teman-teman lihat adalah contoh di antara dari kitab-kitab hadis atau induk hadis. Kemudian ijtihad. Ijtihad ini tidak sembarang dilakukan karena ada beberapa syarat dan beberapa ketentuan ketika akan diperolehnya ijtihad. Itu harus istilahnya ada standarisasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah syarat itu terpenuhi, maka ijtihad itu baru boleh difatwakan. Kemudian itulah teman-teman gambaran dari sumber hukum Islam keempat tadi, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, lanjut. Yang pertama kita masuk ke Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup. Kemudian yang membacanya merupakan ibadah. Jadi Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada salah seorang Rasul yang utama, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian perantara turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril. Dan tujuan Al-Quran diturunkan adalah sebagai pedoman hidup, dan barang siapa yang membacanya maka bernilai ibadah. Seperti itu teman-teman, itu adalah pengertian Al-Quran. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain. Salah satu firman Allah terkait dengan Al-Quran, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran itu adalah hak atau sebuah kebenaran, dan tidak ada kedustaan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Shadaqallahul azim. Artinya dia menurunkan kitab, yakni Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Artinya Al-Quran adalah kitab pelengkap atau kitab yang paling lengkap yang diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Semuanya tersempurnakan oleh turunnya Al-Quran. Oke teman-teman, tadi adalah pengertian dan gambaran tentang Al-Quran. Kemudian selanjutnya proses turunnya Al-Quran.
Teman-teman mungkin pernah mempelajari atau mendapatkan materi bagaimana turunnya Al-Quran. Pada materi kali ini kita akan bahas secara rinci dan secara lengkap. Yang teman-teman kurang paham bisa bertanya di dalam kolom komentar di bawah video ini. Oke teman-teman, proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang pertama diantaranya adalah ini, malaikat Jibril memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad. Di antara salah satu cara penyampaian wahyu. Yang kedua seperti itu. Kemudian selanjutnya, salah satu penyampaian atau cara penyampaian wahyu terhadap Nabi Muhammad, yaitu wahyu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti suara lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud asli. Seperti itu di antara proses-proses dari turunnya Al-Quran. Oke teman-teman, selanjutnya beberapa hal atau garis besar yang patut dan wajib kita ketahui dan harus kita tanamkan pengetahuan ini dan jangan sampai lupa. Oke teman-teman, sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan di like serta bagikan, semoga bermanfaat karena di sini insya Allah materi akan kita bahas secara lengkap dan secara tuntas. Oke teman-teman, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal dengan sebutan malam Nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan. Biasanya diperingati oleh sebagian orang muslim dengan cara menghidupi malam 17 Ramadan. Ada sedekah, ada khataman atau khatmil Quran dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian catatan yang kedua yang harus kita ketahui dan harus kita hafal dan jangan sampai lupa, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Kemudian yang ketiga, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin teman-teman bisa membuka, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kemudian selanjutnya, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Itu teman-teman, semoga kita selalu bisa istiqomah dalam membaca Al-Quran karena banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan ketika kita sering membaca Al-Quran. Selanjutnya, manfaat diturunkannya Al-Quran bagi umat manusia secara berangsur-angsur. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara langsung satu Al-Quran atau langsung 30 juz atau langsung satu buku? Nah, mari kita bahas bersama-sama. 1. Agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, karena tidak mungkin suatu perintah langsung turun secara bersama-sama, karena itu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Maka dari itu diturunkannya melalui proses secara berangsur-angsur menyesuaikan dengan kondisi yang dialami atau yang ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disesuaikan dengan situasi keadaan yang ketika diturunkannya wahyu. Oke, yang kedua,
turunnya Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini teman-teman, disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan untuk diingat dan dihafal. Karena tidak mungkin Al-Quran langsung turun 30 juz. Karena apa? Ketika menghafal pun akan menjadi tidak mungkin atau sulit. Yang keempat, di antara ayat Al-Quran ada yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Karena ketika kita melihat asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran, itu kebanyakan atau diantaranya adalah ketika Rasulullah terdesak oleh suatu pertanyaan, maka turunlah wahyu itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian teman-teman, perlu kita ketahui beberapa sifat-sifat Al-Quran, atau ada yang mengatakan nama-nama Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran adalah nur atau cahaya. Kemudian Al-Huda atau petunjuk. Ada lagi Asy-Syifa, yaitu obat. Ada Mau'idhah atau nasihat. Kemudian sifat Al-Quran yang lain Al-Aziz, yaitu mulia. Mubarak, yaitu yang diberkahi. Kemudian ada Al-Basir atau pembawa kabar baik. Nazir, pembawa kabar buruk. Itu adalah nama-nama atau sifat-sifat Al-Quran. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran. Kumpulan wahyu Allah, itu adalah Al-Quran, dan merupakan sumber hukum Islam yang pertama, karena tidak ada sumber hukum yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya yang akan kita bahas di sini, fungsi Al-Quran. Apa saja fungsi Al-Quran? Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Al-Quran sebagai sebuah peringatan. Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda. Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran sebagai sumber ilmu. Al-Quran sebagai hukum. Kemudian Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Dan Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Oke teman-teman, isi kandungan Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran, mari kita bahas. Kita dapat melihat Al-Quran dari dua dimensi, yaitu segi atau dimensi, kualitas dan kuantitas. Untuk kuantitas, kita mungkin teman-teman sudah tahu ada beberapa secara data. Untuk Al-Quran ada 30 juz, 114 surah dan 6.000 sekian ayat. Kemudian 323.015 huruf dan 77.439 kosakata. Itu adalah segi kuantitas Al-Quran. Kemudian segi kualitas Al-Quran, di dalam Al-Quran ada akidah, di dalam Al-Quran ada syariah, dan di dalam Al-Quran ada akhlak. Untuk dimensi syariah atau segi kualitas di bidang syariah,
itu mencakup ibadah dan muamalah. Untuk ibadah kaitannya dengan Allah atau kepada Allah, atau horizontal atau hablum minallah, atau mohon maaf vertikal kepada Allah. Yang kedua adalah muamalah atau hablum minannas atau horizontal, hubungan sesama manusia. Di lingkup syariah ini yaitu dua, ibadah dan muamalah. Muamalah sendiri kaitannya dengan seperti contoh munakahat, faraid, jinayat, hudud, jual beli sendiri, al-khilafah, kemudian makanan, penyembelihan, ada aqdiyah, jihad, dan duailiyah, dan lain-lain. Banyak sekali kaitannya dengan muamalah di dalam Al-Quran. Oke teman-teman, akidah apa itu? Yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Akidah kaitannya dengan sebuah keyakinan atau keimanan seseorang. Karena kita ketahui bahwa iman, kita diwajibkan beriman kepada 6: Allah, kemudian malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa qadar. Kemudian selanjutnya ibadah. Apa itu ibadah? Yakni mengajarkan tentang cara-cara beribadah kepada Allah. Kemudian muamalah, yakni mengajarkan hubungan antar manusia. Dan di sini di dalam muamalah terdapat banyak sekali hal-hal yang dibahas secara lengkap atau secara detail di dalam Al-Quran. Oke teman-teman, akhlak karimah. Apa itu akhlak karimah? Yaitu mengajak budi pekerti yang mulia, yang tidak ada di dalamnya sebuah kemaksiatan. Itu termasuk akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Ada lagi kaitannya dengan yang terkandung dalam Al-Quran adalah tarikh. Di dalam Al-Quran pun mencakup tarikh, yaitu tentang sejarah, mengajarkan sejarah umat terdahulu yang ada sebelum Nabi Muhammad hingga ketika sesuatu yang tersejarah pada kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjutkan. Syariat. Apa itu syariat? Yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Jadi syariat itu sesuatu yang mengajarkan segala aturan perundang-undangan kaitannya dengan hukum agama kita, yaitu agama Islam. Itu adalah gambaran pengertian, isi kandungan, sifat-sifat, dan lain-lain terkait dengan penjelasan Al-Quran. Oke teman-teman, materi tentang Al-Quran sudah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi Al-Hadis atau hadis. Yang pertama, definisi hadis atau pengertian hadis. Hadis itu ada yang mengatakan atau diterjemahkan baru, kemudian percakapan, kemudian sesuatu yang diberitakan atau diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Ada yang mendefinisikan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya,
sifat jasmani atau sifat akhlak, kemudian perjalanan setelah diangkat sebagai nabi dan terkadang juga sebelumnya, dan kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Oke teman-teman, itu adalah definisi hadis. Kemudian sunnah itu sendiri adalah merupakan sebuah teladan atau contoh, yaitu kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang mencakup sikap, tindakan, ucapan, dan segala perbuatan Rasulullah SAW ketika ia jalani ketika masih hidup. Oke, itu adalah definisi atau pengertian hadis. Oke teman-teman, kita masuk ke macam-macam hadis. Al-hadis dibagi menjadi 4 sudut, yaitu hadis, ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis taqririyah, dan ada hadis hamimiyah. Oke teman-teman, hadis qauliyah yaitu terkait dengan perkataan Nabi Muhammad. Kemudian hadis fi'liyah kaitannya dengan perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian hadis taqririyah itu adalah hadis ketetapan dari Allah. Kemudian hadis hamimiyah adalah cita-cita. Yang pertama kita bahas dulu di sini adalah hamimiyah atau cita-cita, yaitu hadis yang menyebutkan keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Seperti halnya keinginan untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Mohon maaf, itu bukan 19 tapi 9 Asyura. Kemudian hadis taqririyah atau ketetapan, yaitu hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh para sahabat. Kemudian hadis fi'liyah adalah hadis yang menyebutkan perbuatan atau semua atau segala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah hadis qauliyah atau hadis yang memuat perkataan, yakni di sini adalah ucapan, segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya teman-teman, sekarang adalah kedudukan hadis. Di sini ada gambar kitab-kitab induk hadis yang besar. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ini adalah kitab-kitab induk hadis yang tergolong besar. Sekarang kita masuk ke kedudukan hadis, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Oke. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu diantaranya terperinci sebagai bayan tafsir atau penjelas sebuah tafsir. Karena mohon maaf, tafsir Al-Quran tidak bisa langsung dipahami menggunakan akal dan pikiran kita dengan makom manusia biasa tanpa ada disiplin keilmuan. Akan tetapi harus ada hukum kedua setelah Al-Quran dengan fungsi sebagai penjelas, yaitu hadis. Di antara fungsi pertama hadis adalah sebagai penjelas Al-Quran. Jika
didapatkan Al-Quran ada yang perlu didefinisikan atau dijelaskan secara lebih jelas. Itu adalah fungsi hadis yang pertama. Kemudian fungsi hadis yang kedua adalah sebagai bayan takrir atau memperkuat, kemudian bayan tasyrih atau menetapkan. Kemudian setelah kita belajar apa itu hadis, kita juga harus tahu bagian-bagian hadis atau istilah-istilah hadis atau istilah lazim yang kita temukan dalam bicara mengenai hadis. Yang pertama adalah sanad, kemudian ada matan, kemudian ada rawi yang di antara ketiganya itu mengandung mutawatir dan hadis ahad. Dan hadis ahad itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis sahih. Ada hasan, ada dhaif. Oke teman-teman, yang pertama kita bahas adalah sanad, matan, dan rawi. Teman-teman bisa melihat di dalam video ini yang dicakup bagian sanad seperti contoh adalah An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Ansaril Badri radhiyallahu anhu qala. Itu adalah sanad. Kemudian matan itu adalah isi hadis atau isi dari hadis itu sendiri. Di sini adalah matannya. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Itu adalah matan. Kemudian rawahul Bukhari itu namanya adalah rawi atau periwayat hadis. Kemudian hadis ke-9, ini contoh. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada lagi. An Abi Malikil Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul imani walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla ma bainas samawati wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wasabru diyaun wal qur'anu hujjatun lak. Rawahu Imam Muslim. Di sini sanadnya adalah An Abi Malikil Asy'ari. Kemudian matanya itu isi hadis yaitu at-tuhuru syatrul iman sampai terakhir. Kemudian rawinya adalah Imam Muslim atau rawahu Muslim, itu termasuk rawi atau beriwayat hadis. Itu teman-teman. Nah, kembali lagi terkait dengan istilah-istilah hadis tadi. Mutawatir, ada hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang terhitung jumlahnya dan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong atau orang tergolong shidik jujur dengan perawi yang sama banyaknya hingga sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ahad itu apa? Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang atau satu orang saja atau dua orang atau sedikit lebih banyak dan belum mencapai syarat hadis mutawatir. Kemudian kuantitas
dan kualitas. Kuantitasnya masyhur, aziz, gharib, dan kualitasnya sahih, hasan, dhaif. Itu ya teman-teman. Kemudian hadis ahad dari segi kuantitas atau dari sisi kuantitas ya, masyhur, aziz, dan gharib. Di situ ada contoh gambar kitabnya Sahihul Bukhari. Ya. Dari sisi kuantitas, hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sanad berlainan atau berbeda. Hadis aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sanad. Dan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau tidak ada yang lain yang meriwayatkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Hadis ahad itu sendiri ya. Dari kualitasnya ada sahih, hasan, dan dhaif. Hadis ahad dilihat dari sisi kualitasnya, yaitu hadis sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempunyai cacat sama sekali. Itu yang disebut dengan hadis sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, hanya sedikit kekurangannya. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan orang yang lebih terpercaya. Oke, selanjutnya yaitu dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, atau kebanyakan orang menyebutkan adalah hadis dhaif atau hadis yang lemah. Teman-teman bisa melihat di sini ada contoh jalur periwayatan hadis ya. Di sini ada Bukhari dan Muslim, itu sanadnya semuanya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Imam Anas, ada Ali bin Rabi'ah, ada Imam Abu Hurairah, dan Abdullah bin Zubair. Itu adalah sanad pertama. Kemudian turun Sa'id bin Ubaid, Abdul Aziz, Abu Shaleh, Hamid bin Abdullah bin Zubair sampai ke bawah ya, sampai Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu adalah contoh diantara dari jalur periwayatan sebuah hadis. Oke teman-teman, mari kita lihat beberapa kitab induk hadis. Di sini ya ada Sahih Bukhari. Oh iya, di situ juga ada Al-Qur'an. Kemudian gambar kitab Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, ada Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada Musnad Ahmad, ada Al-Muwatta yaitu Imam Malik, dan Sunan Darimi. Itu adalah kitab-kitab hadis. Nah, di sini juga lebih jelas. Ada beberapa jilid-jilid itu ya, karena itu syarah. Ada Sahih Muslim, ada Sahihul Bukhari, ada Bulughul Maram, kemudian ada hadis qudsi, ada Riyadhus Shalihin. Ini Riyadhus Shalihin sering dipelajari di pesantren. Kemudian ensiklopedia hadis, ini lebih besar, ada referensi-referensi yang melengkapi buku tersebut.
Oke teman-teman, hadis Nabi Muhammad SAW dan fakta ilmiah ini saya cantumkan di sini. Ini semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa dibagikan untuk pembelajaran dan untuk pengalaman. Silakan teman-teman yang menonton video ini yang belum memadamkan tombol merah atau subscribe, bisa di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa, karena videonya ini insya Allah lengkap, yang suka dengan video ini bisa di like dan komen yang sifatnya membangun. Oke, di sini ada yang unik yang saya cantumkan atau yang akan kita lihat, kita bahas hadis Nabi kaitannya dengan fakta-fakta ilmiah. Oke, obat pada sayap lalat. Ini ada yang mengatakan kalau kita sedang minum kemudian ada lalat jatuh di dalam air, maka dalam satu sayap itu terdapat racun dan sayap yang satunya adalah obat. Kita tengok, kita lihat apakah ada dasar hukumnya kaitannya dengan hadis. Dari Anas bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila lalat jatuh pada bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayap terdapat penyakit dan sayap yang lainnya terdapat obat. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Itu teman-teman, ternyata ada dasar hadisnya dan itu bukan rekayasa atau karangan. Sebuah penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim Departemen Mikrobiologi Medis Fakultas Sains Universitas Qasim Kerajaan Arab Saudi, beberapa peneliti muda yang terdiri dari Sami Ibrahim At-Tayni, Dil Abdurrahman Al-Misnid dan Khalid Zar Al-Utaibi yang menyimpulkan bahwa masuknya lalat pada makanan atau minuman dengan tanpa dicelup ternyata memberikan hasil berbeda yang secara signifikan. Hal ini membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa pada sayap lalat itu terdapat penyakit sekaligus penawarnya. Oke, selanjutnya ini mengenai tentang pembuahan sperma. Rasulullah SAW bersabda, tidak semua bagian cairan kelamin akan menghasilkan keturunan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang menyebutkan yang tersebutkan dalam ilmiah hanya unsur tertentu yang ada dalam cairan kelamin laki-laki atau perempuan yang akan menghasilkan keturunan. Ada juga para ahli yang menafsirkan sebagai hanya satu sperma saja yang akan membuahi sel telur, hanya satu sel telur yang akan menghasilkan sebuah janin setelah dibuahi dengan sperma. Itu semua tercover atau ada dalam Al-Quran dan hadis. Hadis Rasulullah SAW kaitannya dengan persendian atau sendi-sendi manusia. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada 360 persendian. Barang siapa yang mampu membebaskan satu persendian dari api neraka, maka hendaklah ia kerjakan. Ada yang bertanya, bagaimana caranya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu seseorang mengucapkan lafal takbir atau mengucapkan lafal tasbih atau menyingkirkan duri dari jalan atau menyuruh kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke teman-teman, penelitian yang mengenai hal ini adalah sampai tahun 1996 ilmu modern masih menetapkan bahwa jumlah persendian manusia adalah
340 ditambah beberapa persendian yang menyatu menjadi satu susunan. Setelah diteliti kembali, mereka menemukan bahwa jumlah keseluruhan persendian tersebut adalah 360, bilangan yang tidak kurang dan tidak lebih sesuai dengan yang tercantum dalam hadis. Oke teman-teman, selanjutnya ada intisyak dan istinsar ya. Istinsyak dan istinsar. Hadis Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur hendaklah berwudu dan menghirup air. Jadi istinsar itu menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkan 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sempurnakanlah wudu, ratakanlah air di antara jari jemari dan sungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali kamu berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa, kita tidak dianjurkan untuk menghirup air, karena itu beresiko bisa membatalkan ibadah puasa kita. Oke teman-teman, dalam berwudu ada istilah istinsyak dan istinsar. Istinsyak adalah menghirup air ke dalam hidung, sedangkan istinsar adalah mengeluarkannya dengan nafas. Studi-studi kedokteran ya, menjelaskan bahwa istinsyak dan istinsar yang dilakukan 3 kali setiap kali wudhu akan membersihkan kuman-kuman dan bakteri berbahaya yang terdapat di hidung, yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan, radang paru-paru, demam, rematik, sinusitis, dan alergi. Subhanallah, itu ilmu dari Rasulullah. Dr. Mustafa Syahata SPTHT, Dekan Fakultas THT Universitas Alexandria, mengatakan bahwa jumlah kuman-kuman yang ada di hidung manusia akan berkurang setengah, jadi separuh sendiri teman-teman, setelah istinsyak pertama, kemudian berkurang 1/4 setelah istinsyak kedua, kemudian sangat sedikit setelah istinsyak ketiga. Subhanallah, itu fungsi wudhu yang disertai dengan istinsyak. Tapi teman-teman barangkali jarang yang menggunakan ini. Oke. Hadis Rasulullah SAW, tidak saja tidak memberatkan umatku sudah pasti ya. Jika saja tidak memberatkan umatku, maka sudah pasti akan aku wajibkan kepada mereka bersiwak atau menggosok gigi dengan sebuah kayu, itu teman-teman ya, setiap kali berwudu. Setiap kali bangun tidur, baik siang atau malam, Rasulullah pasti bersiwak dulu sebelum wudhu. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke teman-teman, bersiwak merupakan tindakan penting dalam pencegahan penyakit yang menyerang mulut dan menjaga kesehatan gigi. Dr. Faruk Mursyid, dosen dan kepala bagian penyakit gigi Fakultas Kedokteran Universitas Howard, Amerika Serikat, mengingatkan bahwa menyikat gigi adalah satu-satunya ya, cara untuk mencegah karisis atau karies gigi. Itu teman-teman, hebatnya bersiwak atau berkumur, yaitu kalau kita gosok gigi. Yang selanjutnya teman-teman, kita akan membahas sistem karantina. Ini juga kaitannya dengan hadis. Insya Allah materi dalam video ini lengkap, maka jangan lupa bagikan, semoga bermanfaat. Hadis Rasulullah SAW yaitu, apabila kamu mendengar ada wabah di suatu negeri ya, saat video ini dibuat ada virus, saat ada virus yang mengerikan, yaitu virus corona.
apabila ada wabah di suatu negeri, maka kamu jangan pergi ke sana dan ke sini. Dan jika ada wabah menimpa suatu negeri dan kamu berada di dalam negeri itu, maka kamu jangan keluar menghindarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika utusan Tsaqif datang untuk menyatakan baiat kepada Nabi Muhammad, salah seorang di antara mereka terkena penyakit lepra. Lalu Rasulullah memanggilnya, "Aku telah terima baiatmu, maka pulanglah sekarang." Hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kedua hadis ini menyiratkan atau mengartikan atau menunjukkan bahwa pentingnya sistem karantina dalam upaya pencegahan penyakit menular. Jadi saat ini saat virus COVID-19 ini, virus corona ini, kita dituntut untuk karantina mandiri itu semua ada di dalam hadisnya Rasulullah. Faktor preventif dalam ilmu kedokteran modern. Sebagai hasilnya dibangun rumah sakit pertama untuk penderita lepra pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi. Tuh ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini harus makan. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkah makanan ada pada wudhu sebelumnya dan wudhu sesudahnya. Kemudian lewat hadis ini Rasulullah seakan berkata bahwa jika kita ingin mendapatkan berkah makanan, kita diminta untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan seperti yang kita lakukan di saat berwudhu. Oke teman-teman, sterilisasi dan keseimbangan. Oke, Imam Muslim dan beberapa ahli hadis lainnya menukil sebuah hadis cara menyucikan bejana kalian yang dijilat anjing adalah dengan dicuci 7 kali dan di cucian pertama dicampur dengan debu. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita prinsip sterilisasi, meski saat itu bahan pensteril belum ditemukan. Dulu belum ada bahan atau alat untuk menyeterilkan sesuatu. Sains modern telah membuktikan bahwa debu dapat dipakai untuk membersihkan seperti halnya air, karena debu dipakai untuk pembersihkan yang mengandung zat tetrolit dan tetrasilin. Dua zat inilah yang saat ini digunakan dalam proses sterilisasi untuk membunuh bakteri tertentu. Jadi jelaslah bahwa ketika Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk menggunakan debu di saat mencuci bejana yang terkena jilatan anjing, beliau sedang mengajarkan teknik sterilisasi yang diakui kebenarannya oleh ilmu kedokteran modern ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini kaitannya dengan khitan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 5 perkara yang termasuk fitrah manusia, salah satunya adalah khitan. Kulub dapat menjadi tempat bersarangnya kuman yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Dan cara satu-satunya untuk menghilangkan resiko penimbunan kuman di daerah kulub adalah dengan khitan. Kulub dalam bahasa kita itu ada yang menyebutkan istilahnya di pucuk itu di pucuk alat kelamin laki-laki itu adalah kulub atau ikut ada yang mengatakan ikut itu teman-teman.
Kemudian larangan meniup makanan selagi panas, itu juga dijelaskan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bersabda, apabila kalian minum janganlah bernafas di dalam gelas, dan ketika buang hajat janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, itu tidak boleh. Apabila kita hembuskan nafas pada makanan atau minuman, kita akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2, yaitu karbon dioksida yang apabila bercampur dengan H2O atau air akan menjadi H2CO3, yaitu asam karbonat, menyebabkan minuman itu menjadi acidic yang bersifat asam atau bahkan menjadi racun. Tubuh menggunakan penyangga pH dalam darah sebagai pelindung terhadap perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam pH darah. Adanya kelainan pada mekanisme pengendalian pH tersebut bisa menyebabkan salah satu dari dua kelainan utama dalam keseimbangan asam basa, yaitu asidosis atau alkalosis. Oke teman-teman, kita lanjutkan kaitannya dengan riba. Kelak akan datang kepada manusia suatu zaman yang tidak ada seorang pun dari mereka pada saat itu yang tidak memakan riba. Barang siapa yang tidak ikut memakannya tetap terkena debunya. Jadi riba itu sangat dilarang oleh Allah, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, semua sangat jelas. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita membahas tentang Al-Quran, ada hadis, sekarang adalah ijtihad. Apa itu ijtihad dan bagaimana akan kita bahas lebih lengkap, lebih detail dalam materi ini. Oke, sebelum lanjut ke sub materi yang ketiga tentang ijtihad, teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan bisa di subscribe. Terima kasih dan jangan lupa dibagikan, semoga bermanfaat. Oke, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya dalam Al-Quran atau hadis, itu adalah ijtihad. Jadi ketika tidak ditemukan suatu hukum dalam Al-Quran atau hadis, itu masuk kategori harus dipecahkan dengan ijtihad. Oke, sebelum dilanjutkan, ada beberapa syarat seseorang bisa menjadi seorang mujtahid. Yang pertama adalah mengetahui isi kandungan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengetahui seluk-beluk bahasa Arab. Kemudian mengetahui ilmu usul dan kaidah fikih secara mendasar. Selanjutnya jelas berakhlak mulia. Kemudian tuh teman-teman, di antara syarat seorang mujtahid yang jelas mempunyai disiplin keilmuan yang mumpuni, istilahnya mereka mempunyai standarisasi. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad ini ada ijma, ada qiyas. Jadi ijma adalah kesepakatan para ulama tentang hukum suatu masalah yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Contoh, tidak dikafaninya korban tsunami Aceh, itu juga perlu sebuah ijtihad atau ijma. Dalam hal ini adalah ijma. Qiyas, menyamakan suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan suatu masalah yang ada hukumnya karena memiliki ilat atau persamaan yang sama. Contoh, menyamakan haramnya bir dengan arak. Karena apa? Keduanya sama-sama memabukkan. Akan tetapi bir tidak ada penjelasan dalam Al-Quran, maka disamakan dengan arak karena sama-sama memabukkan.
Kedudukan ijtihad sebagai hukum Islam yang ketiga setelah al-hadis. Jadi pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijtihad. Sanad ilmu 4 imam mujtahid. Di sini juga saya rinci, semoga bermanfaat sekali. Nabi Muhammad, kemudian ke bawah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ikrimah, Imam Hanafi. Jadi Ibnu Abbas menurunkan Imam Hanafi, kemudian Ibnu Umar ke bawah itu menurunkan Imam Maliki ya, dan Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Tuh teman-teman, yang biru itu adalah periode sahabat, kemudian coklat itu adalah periode tabi'in, yang terakhir adalah periode tabi'un ya, tabi'ut tabi'in, penganut tabi'in. Kemudian fungsi ijtihad sebagai jawaban atas problematika dalam kehidupan manusia yang muncul sementara dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada. Kemudian untuk menghargai peran akal asal sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi akal bisa digunakan untuk mencari hukum, akan tetapi tidak boleh jauh dari Al-Quran dan Hadis. Seperti itu teman-teman. Kemudian ijma ulama. Ingatlah, barang siapa yang ingin menempati surga maka bergabunglah, atau dalam hal ini disebut jamaah. Karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri, ia akan lebih jauh dari 2 orang daripada dari seorang yang menyendiri. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Kemudian tingkat ijma sharih, ijma sukuti, ada ijma yang lain. Ijma sharih ialah jika salah seorang ulama mengatakan hukum ini telah disepakati, maka niscaya setiap ulama yang Anda temui juga mengatakan seperti apa yang Anda katakan. Ijma sukuti ialah suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat tersebut telah diketahui oleh para mujtahid yang hidup semasa dengan mujtahid di atas. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Itu ijma sukuti teman-teman. Ijma pada permasalahan pokok. Jika para ahli fikih atau fuqaha yang hidup dalam suatu masa atau generasi berbeda dalam berbagai pendapat, akan tetapi bersepakat dalam hukum yang pokok, maka seseorang yang tidak boleh mengemukakan tersebut pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka. Teman-teman ya. Kemudian selanjutnya syarat ijma sebagai dasar hukum. Jadi tidak semuanya ijma sampai mampu lolos menjadi syariat, menjadi dasar hukum. Syarat pertama adalah pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Kemudian yang kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. 3, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka, jadi lebih umum. Kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan. Itu adalah syarat ijma. Oke, ijma selesai, kita masuk ke qiyas teman-teman. Secara bahasa, qiyas adalah penyamaan suatu dengan sejenisnya. Secara terminologi, suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas Al-Quran dan nas hadis atau as-sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena ada kesamaan dalam alasan atau ilatnya. Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Itu firman Allah. Syarat qiyas. Yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah. 2, qiyas juga sesuai dengan logika yang sehat. Tidak boleh mengkiaskan sesuatu yang tidak sesuai. Itu tidak boleh. Sekarang dalil qiyas Al-Quran ya. Ini firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu
masalah, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke teman-teman, kita lihat ini ada bagan atau kerangka sumber dan dalil hukum Islam. Di sini yang disepakati ada 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, atau Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, itu sumber hukum Islam. Kemudian Ijma dan Qiyas itu dalil hukumnya ada masalah mursalah, ada istihsan, ada sadduz zariyah, ada uruf, istisab, madhab sahabi, dan syara'u man qablana. Kita jelaskan satu persatu. Istihsan adalah berdasarkan kepentingan umum atau keadilan. Ihtisab yaitu meneruskan hukum yang sudah ada. Istidlal berdasarkan adat istiadat. Maslahah mursalah berdasarkan kebaikan yang terbesar. Uruf berdasarkan yang disepakati golongan manusia. Dan zara'i adalah jalan untuk menghilangkan madharat atau istilahnya kepepet. Sekarang kita bahas untuk melengkapi materi ini adalah hukum taklifi. Pengertian hukum taklifi yaitu ketentuan Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukallaf dengan konsekuensi dan sanksi yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, pembagian hukum taklifi sekarang ada wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib ini ada syar'i ain, ya, yang syar'i ada ain atau fardu ain, ada fardu kifayah. Kemudian hukum taklifi kita jelaskan satu persatu. Wajib adalah segala perintah Allah yang harus kita kerjakan. Jika dilakukan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sekarang sunnah, perkara yang kita kerjakan akan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, baik itu pahala atau siksa. Haram, suatu perkara yang dilarang. Jika dikerjakan akan berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Makruh, sesuatu yang tidak disukai atau diinginkan Allah. Bila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa dan tidak berdosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Sekarang mubah, suatu perkara yang apabila dikerjakan maupun tidak dikerjakan tidak memberikan pahala dan juga tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang kaitannya dengan wajib syar'i, ya, yaitu jika dilakukan dapat pahala, jika tidak berdosa. Wajib akli, harus diyakini kebenarannya. Wajib aini, harus dikerjakan setiap muslim. Wajib kifayah, itu jika sebagian sudah maka yang lain gugur. Kemudian muayyah, keharusan yang ditetapkan macam tindakannya atau ada tindakan khusus. Mukhayyar, yaitu boleh memilih satu daripada beberapa pilihan. Mutlak, tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Akli nazari, mempercayai suatu kebenaran dengan memahami dalil-dalilnya. Kemudian akli daruri, yaitu mempercayai suatu kebenaran dengan sendirinya. Oke teman-teman, sekarang kedudukan hukum taklifi. Yang pertama adalah menempati urutan kedua setelah akidah dalam ajaran Islam. Kemudian inti dari ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah pada akhir periode Mekah dan selama periode Madinah. Kemudian petunjuk dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Itu adalah kedudukan hukum taklifi. Sekarang fungsi hukum taklifi. 1. Mengatur kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 2. Mewajibkan setiap muslim agar hidup dalam ketentraman dan bahagia. 3. Sebagai stabilisator dalam menjalani hidup agar tercapai ketentraman dan kebahagiaan. Kemudian sekarang kita bahas ibadah. Pengertian ibadah yaitu pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah atau pengabdian hamba kepada Rabb-Nya. Pembagian ibadah ada 2, yaitu ibadah mahdhah dan ghaira mahdhah. Oke.
Selanjutnya teman-teman, syarat-syarat ibadah. Yang pertama, sesuai dengan aturan Islam itu sangat jelas. Kemudian luruskan niat. Yang ketiga, tidak berbuat aniaya pada yang berhak. 4. Tidak mengabaikan ibadah mahdhah. Hikmah ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Sekarang Sholat menurut bahasa berarti doa. As-sholatu huwa doa. Dan sholat menurut ahli fikih adalah tindakan ibadah disertai membaca doa-doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukunnya. Kemudian kita bahas teman-teman manfaat sholat. Di antaranya adalah Allah akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah akan memberikan rahmat, petunjuk, dan keberuntungan. Allah akan memberikan ridhonya dan kesudahan yang baik. Allah menghilangkan rasa khawatir dan sedih pada hambanya. Allah akan memberikan ampunan, rizki, dan ketinggian derajat. Yang terakhir adalah Allah akan mencegah manusia dari keluh kesah kikir. Oke teman-teman, itu adalah hikmah sholat. Semoga kita bisa senantiasa istiqomah menjalankan sholat 5 waktu dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sekarang selanjutnya adalah puasa. Apa itu puasa? Dalam bahasa Arab adalah shaum, yang berarti menahan diri dari sesuatu. Adapun menurut istilah, shaum adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sekarang hikmah ibadah puasa, yaitu disiplin rohania, pembentukan akhlak mulia, pengembangan nilai-nilai sosial, dan memperbaiki kondisi psikologis manusia. Dalam hal ini, orang yang berpuasa akan terkendali semua nafsunya. Sekarang zakat. Teman-teman, zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam, yaitu memberikan sebagian harta kita kepada kaum duafa yang sangat membutuhkan. Hikmah yang didapat di antara lain, ya. 1. Dari sisi pemberi zakat, menyucikan diri dari sifat kikir, menyuburkan sifat-sifat baik, mendekatkan diri kepada Allah, menyuburkan harta, membuktikan kebenaran tauhid dan syahadat, membuktikan rasa syukur kepada Allah, memelihara harta, menghilangkan kejahatan, mendapat pahala yang berlipat ganda, doanya mudah dikabulkan, menghilangkan kesulitan. Itu adalah hikmah zakat. Dari sisi yang memberi, sekarang dari sisi yang menerima, menghilangkan kesulitan hidup fakir miskin. Si penerima jelas mengangkat fakir miskin dari kehinaan, menguatkan iman, membantu orang-orang yang beruntung, membantu orang-orang yang berhutang untuk membayar hutang, kemudian membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dari sisi ukhuwah Islamiyah teman-teman, kita bisa lihat yaitu memberi motivasi untuk menyempurnakan iman, mewujudkan persaudaraan dan kasih sayang, serta terjadinya hubungan yang harmonis, yaitu terjalinnya hubungan yang harmonis dan sinergi. Yang keempat adalah haji. Ibadah haji sangat istimewa karena kaum muslim dan muslimat seluruh dunia berkumpul di suatu tempat dan melakukannya bersama-sama. Hikmahnya yaitu 1. Menumbuhkan perasaan dan keyakinan akan keagungan Allah. 2. Menimbulkan persaudaraan antara umat Islam. 3. Mendidik jiwa untuk berkorban ikhlas dan sabar. 4. Timbulnya disiplin yang kuat pada pribadi muslim. 5. Pengembangan sosialis yang harmonis. 6. Meningkatkan kadar ketakwaan kita. Sekarang hikmah ibadah. Oke teman-teman, yang pertama hikmah ibadah adalah mendapatkan petunjuk dari Allah, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, dicintai dan diridhai Allah, dicintai sesama manusia, senantiasa mendapat doa dari malaikat. Itu adalah hikmah ibadah.
Oke teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu menjadi hamba yang istiqomah, selalu melaksanakan ibadah dengan baik dan terhindar jauh dari kemaksiatan. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, padamkan tombol merah, dan jangan lupa like video ini, semoga bermanfaat. Berikan komentar yang sesuai, yang baik dan yang sifatnya membangun. Dan jangan lupa sekali lagi bagikan video ini, semoga bermanfaat untuk pembelajaran serta untuk pengamalan disiplin keilmuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti. Dari saya pribadi, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kesalahan mohon maaf, itu kesalahan dari saya pribadi. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.